Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari sore hari ini bersama-sama kita menyiapkan hati kita, membawa kerinduan kita untuk mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Dan ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, meninggikan namanya, kita percaya Dia hadir, Dia memberkati dan menganugerahi kita dengan berkat-berkat terbaik dari sorga. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau berkata, Bapa, ini hidup kami. Kami mau datang mendekat kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan dan jawaban yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Dalam diam di hadirat-Mu Tuhan, kami akan melihat Engkau sungguh Allah yang hidup, yang bertindak atas kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus, mari penuhkan setiap hati yang haus dan lapar akan Kau. Biar kepenuhan-Mu mengalir Tuhan, memenuhkan setiap kami, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, biar memenuhkan setiap kami yang merindukan pribadi-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
jiwaku, tenanglah hai jiwaku, dalam hadirat Tuhan yang hidup. Tenanglah hai jiwaku, diam dan ketahuilah bahwa Yesuslah Tuhan. Berdiamlah hai jiwaku, angkat tanganmu dan bersyukurlah. Sebab segala perkara di tangannya, segala kuasa dalam kendalinya. Oh jiwaku, pujilah Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Hai jiwaku, tinggikanlah Tuhan, sebab Ya Allah penuh kasih dan karunia. Hai jiwaku, menyerulah kepadanya. Tuhan, Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Cintamu melebihi apapun Tuhan, menenangkan jiwa kami, menghapuskan segala kelemahan kami, dan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan kasih-Mu menghapuskan duka cita dalam hati kami, menghapuskan air mata kami dan menggantikan dengan sukacita yang baru. Sungguh betapa kami mengasihi-Mu Bapa, betapa kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan betapa kami mengasihi-Mu Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku cinta, ku puji, Kau ku sembah. Mulialah nama-Mu di bumi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu di bumi. Katakan, Yesus, Kau ku cinta. Yesus, ku cinta, ku puji, Kau ku sembah. Mulialah nama-Mu di bumi. Mulialah nama-Mu. Mulialah
Terima kasih Bapa. Adalah anugerah-Mu kami masih diberi hidup, masih dapat bernafas. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu untuk menyambut hari yang paling bahagia, yaitu kalau kami bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Terima kasih Bapa. Engkau urapi semua kami, baik hamba-Mu, baik para pendengar, dimanapun mereka berada, supaya mereka dicengkeram oleh Roh-Mu yang kudus, diikat dengan tali kasih-Mu, ditaklukkan oleh kasih Kristus. Terima kasih, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, baik di rumah, di mana Anda berada, katakan amin. Selamat sore saudara semua, para pendengar firman Tuhan yang rajin mendengarkan pendalaman Alkitab. Betapa pentingnya pendalaman Alkitab. Mengapa? Karena kita ini seperti domba-domba yang harus digiring, dijaga, dirawat, diberi makan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan ditunjuk oleh Tuhan bukan hanya memberi makan, tapi khususnya juga menghadapi bahaya. Maka para penjaga domba selalu membawa yaitu tongkat. Ya, dan tongkat ini bukan hanya untuk membuat domba itu harus ditarik lehernya mengikuti, tapi juga kalau ada mara bahaya. Saudara, nah kami hamba-hamba Tuhan sebagai penjaga-penjaga, bukan penjaga rumah tapi penjaga manusia. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan lebih banyak penjaga-penjaga yang disebut pekerja Kristus. Dan ini suatu misteri, kenapa orang mau meninggalkan kedudukannya yang tinggi, yang hebat. Saya sangat terpengaruh dengan seorang tokoh yang luar biasa di Asia, yaitu Profesor Dr. John Sung. 23 tahun dia sudah menjadi profesor karena jenius sekali. Namun dia tinggalkan, orang semua berkata kamu gila, bodoh. Apalagi dia mengajar di universitas di Amerika. Dan itu sangat menginspirasi hidup saya. Jikalau ada anak-anak muda yang betul-betul cinta Tuhan, biar engkau berkata ini hidupku Tuhan. Kalau John Sung aja berani, masa aku gak berani? Saudara, ini memang satu misteri bukan? Kalau seorang tokoh yang hebat, yang punya kedudukan yang luar biasa, termasuk pendiri Hope di Thailand, dia dulu sudah diancar-ancarkan untuk menjadi menteri keuangan. Tapi waktu tiba di Australia, ditangkap oleh Injil, dia berubah menjadi seorang yaitu hamba Tuhan. Saudaraku, sehingga berdirilah satu gereja yang luar biasa besar. Saudaraku, itu satu misteri aneh. Kok mau? Ya, kita juga tanya, kok mau? Yesus kok mau turun ke dalam dunia? Kok mau? Kita sudah membicarakan tentang hari-hari raya. Ya, hari raya ini memang menjadi satu model, master plan Tuhan. Karena itu kalau kita bergerak, mesti bergerak menurut arahnya Tuhan. Seperti juga embrio bayi.
Dari kecil sudah melihat yang paling kecil itu hanya 3 minggu, terus 4 minggu, 5 minggu, terus naik. Saudaraku, mendekati kelahiran sudah kelihatan modelnya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Oleh karena waktu di kandungan ada tali pusat. Tali pusar itu yang menghubungkan bayi itu dengan ibunya. Dan dia terus dikasih makanan. Tanpa itu, tanpa gizi yang baik, anak itu nanti tidak bisa bertumbuh dengan baik. Begitu juga rohani kita. Rohani kita ini perlu firman Tuhan yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mencari dari Tuhan dengan doa. Dan selain gizi yang baik, perlu waktu perkembangan yang tepat. Dan biasanya bayi itu butuh waktu 9 bulan. Nah, begitulah juga sama dengan perkembangan rohani pekerja-pekerja kerajaan Tuhan. Dan harus mengikuti master plan Tuhan. Kita sudah terangkan, saudaraku, bahwa hari-hari raya dari orang Israel itu ada 7. Namun dasar awalnya dalam Imamat 23 ayat 1-3 itu dikatakan inilah hari raya, yaitu Sabat. Namun ini bukan hari rayanya, ini dasarnya hari raya, yaitu peraturan Sabat, perhentian. Jadi dimulai dengan jiwa yang bisa merasakan damai. Dan itulah awal perjumpaan seseorang dengan Kristus. Itulah Sabat. Nah, kemudian setelah itu mulai melangkah hari raya yang pertama, itulah hari raya Paskah. Begitu juga dalam 2 Petrus dikatakan imanmu itu kalau mau bertumbuh harus ditambah dengan kebajikan. Dan kebajikan ditambah dengan namanya pengetahuan. Dan pengetahuan harus ditambah dengan penguasaan diri. Terus sampai apa? Sampai charity, sampai agape, sampai kasih. Saudara, kita melihat lambang terjadinya kelahiran rohani yang sehat itu Tuhan lambangkan dalam pribadi mereka yang sungguh-sungguh apa yang dicari. Karena itu khotbah minggu, apa toh yang kamu cari? Kamu itu ikut aku itu apa toh yang kamu cari? Banyak orang cari itu ketenaran, cari mungkin berkat, cari jodoh, itu semua nggak salah. Tapi kalau satu ini sudah tidak cari, yaitu damai, Sabat. Karena Allah itu Tuhannya Sabat. Allah itu disebut the God of Peace. Allah damai, dan itulah yang harus Anda cari, damai di hatimu. Apa gunanya kamu memperoleh segala perkara di dunia, hatimu risau? Apa gunanya? Karena itu orang-orang yang merasa puas, damai, dia berkata, cukup Tuhan, aku puas dengan Engkau Yesus, karena Engkau menebus hidupku. Nah, ini yang harus kita peroleh lebih dulu sebagai dasar untuk kita nanti melangkah sebagai pekerja-pekerja Kristus. Dan itu dimulai oleh karena orang mendengar berita Injil. Menerima berita Injil tentang Yesus yang tersalib. Jadi orang ini seperti orang Majus, mereka mencari di manakah raja itu yang baru lahir. Apa yang mereka cari? Raja damai. Karena saat itu pemerintah Roma begitu kejam dan bangsa-bangsa lain merasa aduh begitu berat. Dan mereka mencari seorang pengganti. Dan mereka mencari sampai ke luar negeri. Dari negeri timur sampai ke Yerusalem. Tapi mereka tidak mendapatkan di kota Yerusalem tempat raja biasanya. Namun di tempat yang kecil justru Bethlehem.
Nah, arti Bethlehem itu rumah roti. Cari makanan batin. Nah, ini penting. Jadi berita Injil itu harus kita dengar dan kita terima. Dari pusat berita Injil, itulah Yesus yang tersalib. Dan itulah bicara Paskah. Saudaraku, sebagai jawaban daripada segala masalah hidup kita yang berikutnya. Saudaraku, awal pelayanan seorang pekerja Kristus yang sejati adalah rasa damai. Kalau dia sudah bisa damai, dia berkata, aduh kok lainnya. Ini kalau begitu Tuhan kita ini harus saya layani. Tuhanku ini. Dan ini diperoleh oleh iman. Roma 5 ayat 1 dikatakan, begitu orang percaya kepada Yesus, maka dia dibenarkan. Dan akibat dibenarkan, dia memperoleh yang disebut damai sejahtera. Dan waktu dia merasakan, aduh saya kok bisa damai ya. Lalu dia mulai menghayati, ya kenapa kok bisa terjadi? Ini karena kasih Allah yang begitu besar kepada saya. Dan ini saya pun alami. Semua orang yang betul-betul melayani Tuhan dengan benar, saya katakan, sebab banyak pelayan Tuhan. Tapi kadang-kadang motivasinya bukan itu, dasarnya bukan itu. Nah, dasar yang benar itu kalau orang sudah dibebaskan dari dosa, dia merasa damai. Dia berkata, aduh saya harus balas kasih Allah. Saudara, dan ini menjadi dorongan utama untuk kita melayani, yaitu melayani tubuhnya sekarang. Nah, kata Tuhan, kalau kamu melayani aku ada di sorga. Bagaimana kamu bisa melayani aku? Layanilah orang-orang itu. Dan kata Tuhan, itulah tubuh Kristus. Itulah jemaat. Jadi kita, kalau sudah terpukau dengan kasih Kristus yang tersalib, kita ini harus saya katakan, melayani. Yaitu jemaat, orang-orangnya Tuhan yang harus kita layani juga dengan hati untuk memberi makan. Seperti 2 Korintus 5 ayat yang keempat, seperti kata Paulus, kenapa dia bisa melayani? Karena ini sebabnya. 2 Korintus 5 ayat 14, tolong dibacakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, jika satu orang, yaitu Yesus, sudah mati untuk semua, maka mereka semua yang ditebus oleh Yesus sudah mati. Sudah mati apanya? Mati dosanya. Ya, dan salah satu dosa yang bikin masalah itulah ego. Kata Tuhan, semua pertengkaran di dunia ini bermula dari satu, yaitu kepentingan diri sendiri. Surat Yakobus 3 mengatakan itu. Jelas, jadi oleh karena kasih Kristus inilah, kita melihat bagaimana dosa kita itu dipakukan di atas kayu salib. Ya. Dan kalau kita ingat itu, kalau begitu saya pun harus belajar seperti itu. Kalau Allah saja yang menjadi manusia mau, apalagi saya. Jadi masalah terbesar bukan iblis, bukan. Masalah terbesar itu diri kita, keakuan kita, ya, kesombongan kita. Nah, itulah yang menjadi masalah. Saudaraku, karena itu kalau kita sudah dikuasai oleh kasih Kristus, maka kasih Kristus inilah yang akan mendorong kita, bahkan yang disebut memaksa, compels me, kata Paulus. Ya, saudara, karena itu mari kita mau belajar tentang hari-hari raya ini. Hari raya orang Israel itu ada 7.
Ya, namun dibagi 3 kelompok. Karena itu kata Tuhan, setahun harus 3 kali kamu ke Yerusalem untuk ibadah, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Buah Sulung. Itu hari raya pada musim semi. Sengaja saya berikan gambar ini. Ini saya membuat ini bukan waktunya singkat, suku. Setelah bertahun-tahun mempelajari Alkitab, ya suku, tidak sekaligus suku, tentunya. Lalu memperhatikan dengan benar waktunya, tanggalnya, suku. Ternyata saya kasih warna merah-merah, suku, panah merah, lalu merah panjang, gede, lalu kuning, ya, supaya agak berubah sedikit, suku. Dan itu bicara tentang 3 hari raya itu. Hari Raya Paskah, lalu Hari Raya Roti Tidak Beragi, lalu Hari Raya Buah Sulung. Lalu hari raya pada musim panas. Itulah Hari Raya Pentakosta atau The Feast of Weeks. Jadi suku, hari raya minggu-minggu, ya, karena harus dihitung beberapa minggu, yaitu 7 minggu setelah Hari Raya Buah Sulung. Itu disebut lalu hari ke-50, makanya disebut Pentakosta. Ya, saudara, lalu hari raya yang terakhir itu dirayakan pada musim gugur, yaitu Hari Raya Nafiri, tiupan, ya, trompet, supaya apa? Supaya kumpul. Lalu ke-6 Hari Raya Pendamaian Besar. Lalu yang ke-7 Hari Raya Pondok Daun. Nah, hal-hal begini ini jarang orang mendengar khotbah-khotbah biasa, kalau tidak dari Perjanjian Lama. Justru Perjanjian Lama ini begitu kaya dengan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, yang harus dibongkar dengan iluminasi Roh Kudus. Nah, saudaraku, lebih jelas lagi kenapa disebut Hari Raya Paskah. Lalu Hari Roti Tidak Beragi, Roti Fatir, lalu Hari Raya Buah Sulung. 3 ini menjadi satu untuk yang pertama. Pertama untuk kemajuan rohani kita, itulah pertumbuhan iman kita. Dan pertumbuhan iman kita ini related, gandeng dengan apa? Dengan percaya darah Kristus. Darah. Nah, untuk bisa darah ini, Allah perlu jadi manusia. Nah, ini kunci. Kunci kekristenan yang benar itu mempercayai bahwa Allah betul-betul menjadi manusia biasa. Nah, ini banyak Kristen yang lain tidak mau percaya bahwa Allah itu betul-betul menjadi manusia. Mungkin sudah kaget, masa gitu? Iya, karena mereka menolak. Dan kata Tuhan, orang yang menolak bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia, itu antikris, rohnya perlawanan, antikris. Nah, lalu maju setelah kita ini dipukau dengan percaya kita darah Kristus, maka kita harus mulai mengikuti hari raya kedua, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ini berarti mesti disingkirkan ragi-ragi. Karena itu saya tuliskan, mulai memisahkan diri dari ragi-ragi. Dan yang ketiga, lalu buah sulung, itu artinya ada pemetikan buah sulung, maka buah sulung itu harus diberikan ke rumah Allah yang menerima keluarga imam. Kan ini sekarang ribut tentang buah sulung, lalu ribut, lalu tanggapan. Mari kita kembali ke Alkitab saja. Yang benar itu sebetulnya buah sulung itu yaitu dirimu yang sulung, yang kudus. Itu yang utama, bukan duitnya, tapi dirimu yang kudus.
itu harus dipersembahkan. Karena itu saya tulis penyerahan hidup yang kudus. Wah, ini lebih dari duit. Tuhan bukan minta duit saja, tapi dirimu yang sudah dibayar karena kamu miliknya Tuhan. Nah, lalu hari raya yaitu yang disebut Pentakosta. Ya, hari raya ini yaitu karena mereka mulai menuai sekarang. Ini namanya menuai jiwa-jiwa. Dan bicara Pentakosta lalu digandengkan dengan pencurahan Roh Kudus. Memang persis hari ke-50 lalu itu dinyatakan dalam perjanjian baru. Baru mereka, oh jadi maksudnya hari raya namanya minggu-minggu itu adalah Pentakosta, itu pencurahan Roh Kudus. Yes. Ya. Oleh karena itu kita mesti mengalami itu, dipenuhi Roh Kudus supaya kita mendapat karunia-karunia Roh Kudus dan buah roh. Banyak orang hanya mementingkan buah roh tapi tidak mementingkan karunia. Ada kelompok yang mementingkan karunia tapi tidak mementingkan buah roh. Itu salah dua-dua. Kita mesti mendapat dua-duanya. Karunia roh ini untuk bisa melayani orang lain, dan buah roh itu untuk kita, untuk pribadi kita. Lalu yang ketiga, ini adalah masalahku akhir zaman. Ya, tadi kata musim gugur. Berarti pada akhir zaman ini seperti sekarang ini, banyak orang gugur dari imannya walaupun dia Kristen. Ternyata memang betul begitu. Sebagian besar terjadi di dunia kekristenan sekarang berubah arah. Mereka mulai mengikuti yang disebut evolusi. Mereka mulai mengganti hukum-hukum Tuhan dengan cara evolusi. Institusi yang pertama juga berevolusi. Jadi semua hukum itu berevolusi. Dan kita menghadapi ujian akhir ini yang paling berat. Karena itu hari raya kelima itu adalah hari raya Nafiri. Ayo kumpul, kamu gak kuat kalau gak bersatu. Ayo kumpul. Keenam, hari raya pendamaian, di situ nanti saya akan terangkan, ini paling penting, salah satu menjelang kedatangan Tuhan, yaitu merendahkan diri. Ini kewajiban. Ya. Bahkan ada ancaman dari semua hari raya, yang 6 ini ada ancaman. Hati-hati kalau begitu. Dan yang ketujuh yaitu hari raya Pondok Daun, pertemuan raya dengan Tuhan nanti. Saya melihat kenapa saya beri tanda panah itu ada yang lebar. Ya, walaupun yang biru dan hijau di tengah itu agak lebar. Itu sebetulnya boleh saja panah biasa. Karena satu hari. Tapi yang lebar itu 7 hari. Apa 7 hari? Hari raya roti tidak beragi dan hari raya Pondok Daun. Loh, kenapa ya? Yang lain cuma 1 hari. Ini kok 7 hari? Itu juga mesti menjadi pertanyaan. Why? Nah, inilah pentingnya berdiam, menerima iluminasi, Tuhan beri keterangan. Tanpa berdiam diri lalu mendapat dari Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Ya, dianggap itu sebagai hari, karena itu sekarang banyak orang Kristen kalau ada hari raya di Israel, oh mereka ikut. Ini waduh, sudah itu namanya berhari raya. Saya bilang bukan. Itu jasmania. Nah, kalau hidup kita ini sudah bersemi, maka bersemi yang memberi dorongan untuk kita menjadi pekerja Kristus, itu bersemi sebagai tunas. Ya, seperti gambar ini, ya, animasi ini, tunas tawanan cinta. Jadi kita mesti ditawan jiwa kita ini dengan kasih Kristus. Seperti Paulus tadi mengatakan, karena kasih Kristus menguasai hati kami.
Biar ini yang utama. Dan kita ini harus alami. Ya, seperti benih yang mulai bertumbuh dan bertunas biasanya pada musim semi. Karena itu musim semi itu dinanti-nantikan. Karena itu hari raya Imlek itu yang disebut Sinchun Gyeonghi itu adalah hari raya musim semi. Jadi winternya selesai, dia waduh mereka wah ini kerja lagi, ini dapat duit lagi, kan begitu. Sehingga mereka merayakan, ya. Itulah hari raya Imlek itu maksudnya, saudaraku. Jadi ya awal pertumbuhan rohani kita juga sama. Jadi awal pertumbuhan rohani itu dimulai dengan Paskah. Ya. Dan Paskah itu pemberesan dosa kita pribadi oleh kuasa darah Kristus. Melalui kuasa berita salib. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18, tolong bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, berita salib ini orang kalau dunia berkata, lakone mati. Ya selesai. Nah itu kan pendapat orang gitu ya. Jagoannya kalah digantung. Wih, kalah dah pengikutnya. Ya, tapi Paulus lain. Dia ngerti pemberitaan salib itu kekuatan Allah, the power of God. Karena itu jangan meremehkan, suku, berita salib. Sangat penting. Ya, saudara, ini kekuatan Allah. Karena itu kekuatan saya ganti dengan kata kuasa, power. Ya, kekuatan juga berarti kemampuan. Dan ini dikatakan seperti dunamis, kata dunamis dalam bahasa Greka itu lalu dikembangkan menjadi dinamit. Nah gitu. Gedung yang tinggi dipasangin dinamit di beberapa titik lalu roboh, hancur dalam beberapa menit. Kenapa? Ada kuasa yang bekerja. Nah inilah misteri. Jadi waktu orang menerima Yesus itu mulai terjadi kuasa Allah yang mengerjakan dari tahta Allah. Loh kok bisa? Nah untuk inilah PA nanti setelah selesai ini mungkin 3-4 kali setelah ini. Saya kan PA mulai yang baru. Yang saya dulu sendiri juga gak ngerti. Saya mendapatkan itu dari doa-doa. Lalu Tuhan memberikan gambaran makin lama dulu sudah. Tapi makin jelas, makin jelas. Dan waktu lockdown ini lebih jelas lagi. Saya berkata Tuhan terima kasih. Saya nggak pernah dengar seperti ini, ya. Tapi memang Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi kemampuan Allah ini bukan berdasarkan saya berdaulat, oh saya pencipta kok. Saya kan tahu rahasia. Misalnya seorang membuat robot, lalu robot ini mulai mau menyerang, ya. Penciptanya, pencipta tahu rahasianya, ya gampang. Ya, sama seperti seorang waktu ada mobil Ford dulu mogok tengah jalan, dia pakai jas, waduh kotor semua, dia bingung lalu datanglah satu mobil lain Ford juga dia kata kenapa Tuhan, ada masalah apa? Wah ini enggak bisa starter, boleh saya tangani? Oh ya boleh. Wah kebetulan dikutak otak atik sebentar, greng jalan. Loh siapa Tuhan? I am Henry Ford. Oh, pantesan gitu. Iya, yang punya pabrik, yang punya ide. Loh, Tuhan juga begitu. Aku ini Allah, penciptamu.
Nah aku melakukan ini kenapa ada iblis? Sudahlah, diam aja lah. Aku ini punya hikmat. Kita pikir kenapa ya? Dulu waktu saya kecil juga tanya, kenapa Tuhan yang berkuasa? Kok iblis begitu kok didiamkan? Kok enggak habis ya? Kita kan sering gitu ya, kalau dengar orang yang merampok ya, kok enggak dihabisin aja, mati ya, kapok. Kok ya masih hidup? Nah, why? Itu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan lalu Tuhan kirim. Jadi persis waktunya, Tuhan kirim utus Yesus menjadi manusia tanpa dosa. Karena dia bukan lahir dari keturunan Adam yang berdosa. Dari Roh Kudus. Dan waktu iblis menghantam Yesus, Allah berkata, nah, aku judge kamu, aku hukum. Ini yang disebut keadilan dari Allah yang maha adil. Jadi Allah itu berkuasa, tapi dia tidak pernah melakukan hanya berdasarkan kedaulatannya. Ini yang buat orang dunia berkata, lo kok goblok? Ya toh saudara lah, kalau punya power, punya pistol, lalu ada orang pakai pedang, lalu saudara sempat dilukai, saudara berkata, lu kok enggak mau ditembak, Edward mati. Kenapa toh? Ya, nah Allah juga begitu. 1 Korintus 1 ayat 21, tolong bacakan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Hikmatnya ini hikmatnya manusia ya. Jadi hikmat manusia ini tidak bisa kenal Allah. Loh kok gini toh? Allah kok membiarkan? Katanya Yesus itu Allah. Nah kok mati? Kok mati? Berarti kalah toh. Nah inilah yang disebut kebodohan pemberitaan Injil. Paulus berkata, ini bodoh, ini cara begini, cara bodoh bagi kita loh ya, yang punya power gitu. Loh kok ngalah? Bodoh. Karena itu kalau ada orang ngalah, lalu saudara berkata, kenapa tuh kamu mau ngalah? Kamu kan yang benar. Lu kok ngalah? Sikat kamu punya duit. Tapi anak Tuhan yang sejati, no wis. Kalau Tuhan izinkan, saya relakan. Nah, beda. Nah kebodohan pemberitaan Injil ini ada caranya Allah. Yang dianggap bodoh oleh hikmat manusia. Kenapa? Karena Allah itu kok tidak mau pakai kedaulatannya. Untuk menghabisi iblis, menghukum iblis. Iblis kan ciptaannya. Kan gampang. Kalau Tuhan kata mati, pasti mati. Kenapa toh berlarut-larut? Didiamkan sampai sekarang sebab Tuhan punya maksud rencana yang kita tidak ngerti. Nah itu namanya misteri. Nah disitulah mystery of God. Kita ini tidak bisa ngerti ya. Jadi sebaliknya bukan dibalas iblis itu, malah Yesus yang dibunuh. Dan Bapak menyerahkan malah. Wih, loh, mestinya tidak usah nyerahkan ya dibunuh kan bisa. Tapi justru Bapak menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Inilah hikmat Allah untuk menyatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Kita tidak bisa ngerti. Tidak bisa ngerti kok Allah itu kok mau gitu loh, yang bodoh itu, cara bodoh. Saudaraku, saya tuliskan di sini,
For God so loved the world that he gave his only son. Jadi keadilan Allah ini bukannya tanpa korban. Karena itu sungguh hebat ya. Keadilan Allah bukannya tanpa korban. Dan yang dikorbankan bukan hal sepele, korban dirinya. Tapi ini hikmat. Kok bisa hikmat? Yaitu hikmat untuk menanamkan kasih kepada manusia. Nah, bagi orang-orang yang sekarang baru ngeh, biar kasih Kristus ini, kok begitu dalam? Ya, kok begitu nggak bisa saya ngerti? Memang, tadi Paulus berkata, ucapan kasih Kristus yang menguasai kami. Ini menunjukkan bahwa dirinya itu sebagai tunas, tawanan cinta. Ya, bersemi oleh karena cinta. Yang membuat penyebab utama ini, membuat dia menjadi hamba Kristus yang rela korban. Bahkan paling berat. Karena itu dia berkata, sebelumnya dari ayat tadi, kasih Kristus menguasai kami. Kenapa kok bisa kasih Kristus menguasai kami? Ada ayat sebelumnya, 2 Korintus 5 ayat 13. Tolong dibacakan. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Paulus berkata, kenapa saya kok melayani begitu bodoh? Sampai mau dikejar-kejar, mau dihajar, mau dibunuh. Karena itu hamba Tuhan yang benar seringkali copot dari kedudukannya yang enak, yang stabil, mau melayani. Tapi sebaliknya banyak hamba Tuhan melihat hamba Tuhan yang sukses, nah saya mau seperti itu. Tapi hamba Tuhan yang betul-betul panggilan itu, yang betul-betul dimotivasi oleh kasih Kristus, itu bukan waktu dia runtuh, bukan kalau dia no job, daripada begini, waduh, lebih baik jadi hamba Tuhan, nanti punya pengikut banyak. Tapi hamba Tuhan yang sejati, bukan begitu, dia meninggalkan apa yang baik, apa yang bagus untuk hidupnya. Dan dia korbankan. Ya, korbankan. Biasanya juga banyak orang yang menjadi hamba Tuhan memang gak salah. Yang merasa sudah hancur lalu ya Tuhan saya berikan. Tapi lebih baik yang betul-betul punya kedudukan yang baik, posisi pandai, luar biasa, bahkan kaya. Bukan begitu. Beberapa orang bangsawan meninggalkan tahta kebangsawanannya. Ya. Nah, menarik. Dikatakan tadi, kami tidak menguasai diri. Kata ini diambil dari kata yang namanya ekistemi. Ya. Ekistemi. Diterangkan dengan kalimat ini oleh seorang pakar bahasa Greka, ya, Spiros. Dia berkata, to remove out of a place or state. Jadi keluar, ya, disingkirkan dari suatu tempat atau kedudukan. Dan dia lalu memberi komentar. Dalam perjanjian baru, kata ini hanya dipakai untuk pikiran. Untuk pikiran yang mempunyai arti to be out of one's mind. Keluar dari pikiran pribadi. Ya. Dan ditambahi dengan kata-kata dan dibawa melampaui pikirannya sendiri kepada sesuatu yang kagum. Jadi dia keluar dari pikirannya karena sampai sesuatu yang dia kagumi. Wah, itu
Karena itu Paulus dulu seorang murid top dari Gamaliel. Tapi dia tinggalkan karena dia kagumi yang jauh lebih hebat. Karena itu saya tuliskan, menyisihkan pikiran sendiri, out of one's mind. Ya, lalu diisi dengan pikiran Kristus. Oh, Yesus kok mau ya? Loh, kenapa Yesus kok mau? Nah itu loh. Itu loh, pikiran itu loh yang harus kita pakai. Bukan, wah itu ya pendeta itu berhasil. Ya saya juga mau seperti itu. Wah, itu bukan pikiran Kristus. Pikiran mikir diri sendiri, mau seperti orang lain, jiplak. Kalau engkau pengikut Yesus, engkau mesti berkata, saya mau pakai pikiran Kristus. Saya bukan apa-apa. Karena itu setiap kali saya dulu baca bukunya Watchman Nee, ya saya terkagum-kagum dengan orang ini. Orang pandai, bahasa Inggrisnya hebat. John Sung, saya pikir, why? Mengapa ya? Orang-orang dahsyat-dahsyat begitu, lalu menjadi orang yang menjadi hamba Tuhan yang dihina kok mau? Karena itu, ya. Jadi sama seperti dalam praktek, ya, jasmania. Kalau orang sudah ditawan dengan kasih, lihat aja pacaran itu. Kadang-kadang enggak pakai nalar, betul? Lu kok mau bunuh diri bareng, pakai tali, ayo mati bareng. Loh, nalare di mana toh? Ya itulah, out of one's mind. Ya, saudaraku, dan itulah misteri pelayanan terhadap Allah yang dilakukan oleh Paulus dalam memberitakan Injil. Begitu dia percaya Yesusku, wah dia sudah dikejar-kejar, mau dibunuh. Sampai dimasukkan keranjang sempat. Dilempari batu, mati. Namun didoakan murid-murid, dia hidup kembali. Saudaraku, jadi kerelaan menderita yang begitu berat. Why? Satu aja. Karena kasih Kristus menguasai aku. Saya memberitakan ini supaya kasih Kristus sekarang menguasai para pendengar yang mendengar khotbah ini. Engkau berkata, Tuhan, apa yang aku harus balas? Tidak ada yang lebih. Kalau sudah berikan hartamu saja atau dirimu, itu belum. Karena itu hamba Tuhan yang betul-betul terpanggil memberikan hidupnya. Tapi kadang-kadang kalau diminta nyawa pun masih, waduh, sampai berdarah-darah kan tidak. Yesus berkata, kamu belum sampai berdarah-darah. Karena itu hari raya yang kedua, itu pada musim semi juga bersemi sebagai tunas kudus. Ya. Jadi tadi katakan bersemi sebagai tunas cinta. Hari raya Paskah. Sekarang hari raya roti tidak beragi. Bersemi sebagai tunas kudus. Ya. Jadi kita mesti didasari dengan firman yang kudus. Nah, ini baru benar. Ya. Saya gambarkan di sini, pasang insetsku gambar ini, namanya Watchman Nee, Nee Tong Seng, seorang tokoh, ya, pendeta luar biasa. Ya, saya kagum bukan main. Dia sudah, waduh mau mati, batuk-batuk TBC berat, tapi dia tetap melayani dan Tuhan tolong dia. Nah, syarat berikut bagi pekerja Kristus itulah kekudusan. Kenapa? Karena Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Jadi kalau bukan memanggil lebih dulu untuk jadi hamba Tuhan, no. Panggilan Tuhan pertama untuk apa? Hidup kudus. Ya.
Karena itu saya sedih kalau banyak pelayan-pelayan Tuhan bukan hidup kudus, malah bikin masalah dalam kekudusan. Menghancurkan. Ya. Saudara, melecehkan. Itu sudah kita dengar di mana-mana. Dalam negeri, luar negeri, semua merusak. Saudaraku, dengan menerima Yesus tersalib, dosa kita akan dipisahkan oleh kuasa darah ini. Namun setelah itu saudara mesti berani memisahkan dirimu dari apa? Kehidupan duniawi. Dan ini dari teman-teman pendosa. Quotes yang diberikan oleh Watchman ini bagus. Separation to God. Lalu separation from the world is the first principle of Christian living. Prinsip pertama menjadi orang Kristen itu adalah memisahkan diri untuk Tuhan. Untuk Tuhan tidak berdosa, jadi kita harus gandeng sama Tuhan yang pisah dari dosa. Lalu kita mesti berpisah dari dunia. Saya tambahi dari teman-teman. Berani enggak kamu? Kadang-kadang kita rasa, aduh teman-teman sayang, nanti saya enggak punya teman. Nah itu, kalau mau berpisah, mesti berani berpisah dari duniawi dan teman-teman yang pendosa, yang suka duniawi. Pisahlah dari gaya hidup mereka. Dan inilah yang disebut hari raya kedua tadi. Imamat 23 ayat 6-8. Tolong dibacakan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Iya, jadi hari raya yang kedua itulah hari raya roti tidak beragi. Ya, dan ini 7 hari. Kalau yang lain 1, ini 7. 7 itu angka sempurna. Saya sudah ajarkan sempurna dalam arti harmonis. 10 juga sempurna, 12 juga sempurna. Tapi kalau 7 ini sempurna dalam arti harmonis. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang digambarkan oleh menorah atau kaki dian ini. 7 ya, sempurna. Saudaraku. Jadi Tuhan ingin supaya saudara mengalami perbuatan Roh Kudus dalam hidupmu secara sempurna. Sampai kalau kamu mengalami harmonisasi dengan Allah, lalu harmonisasi dengan sesama. Kenapa seringkali gereja bertengkar? Karena tidak terjadi harmonisasi antara pemimpin-pemimpinnya, semua pakai maunya, pakai kepala. Adu kepala jadinya. Mestinya kita out of one's mind. Ganti dengan pikiran Kristus. Nah baru bisa. Ya ini masalah paling berat. Ini benteng, kubu pikiran itu. Ya. Nah tadi bicara ragi. Ragi dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 itu dikatakan ragi keburukan dan kejahatan. Kita merayakan Paskah harus dilanjutkan dengan hari raya ragi, tidak beragi. Kenapa? Kalau orang tidak melakukan Paskah mati. Tapi kalau tidak melakukan hari raya roti tidak beragi, mati juga. Nah itu banyak orang, oh saya sudah terima Yesus. Tapi tidak mau hidup kudus, mati rohaninya. Oh enggak, saya sudah lahir baru.
Sing tahu lahir baru itu siapa? Bukan konsep baru, bukan agama baru. Tapi hatimu harus baru, berubah. Keburukan dan kejahatan yang kamu lakukan selama ini harus kamu buang. Kenapa bisa terjadi ragi kejahatan? Ya karena pengajaran yang salah, karena input yang salah. Karena itu hati-hati dengan pengajaran yang salah. Ya, kata Tuhan, ini perumpamaan dari seorang perempuan yang menaruh ragi dalam adonan. Dan seringkali itu diceritakan oleh beberapa penafsir, pekerjaan perkembangan gereja itu seperti ragi. Saya berkata, no, that's wrong, salah. Justru hati-hati, gereja Tuhan, ternyata ada perempuan-perempuan Isabel yang memasukkan pengajaran aneh ya. Kok diambil perempuan itu loh. Nanti dalam Wahyu 17 juga wanita pelacur loh. Memang di dunia ini banyak wanita-wanita yang karena mereka pakai perasaan seringkali lalu dipakai oleh iblis untuk mendirikan ya aliran-aliran yang baru. Coba perhatikan. Saya itu heran. New Age Movement sama. Ya. Itu ternyata begitu. Tentu ada yang laki, tapi banyak perempuan. Ya. Jelas ini orang-orang yang tidak mau submit ya kepada Tuhan. Nah, akibat pengajaran salah ini apa? Ragi orang Saduki dan Farisi ini sama. Saduki dan Herodes itu sama nilainya, yaitu kemuliaan dunia dan kekuasaan dunia. Lalu ragi orang Farisi itu kemunafikan. Ya, munafik. Kalau minggu, waduh, saleh. Ya. Kalau main musik, waduh, saleh. Tapi di luar, waduh, hidupnya duniawi. Ya, karena itu gereja juga harus jangan hire orang-orang yang begitu-begitu masuk gereja. Waduh, banyak raginya. Tapi ada yang oke dah, pokoknya musiknya bagus. Ya, saya tidak setuju. Ya, ya untuk saya loh, untuk yang lain bolehlah pemimpin mau saya merdeka cari musician yang hebat. Saya tidak butuh hebatnya, saya butuh kudusnya bagaimana gitu. Ya. Nah, ragi ini kalau bekerja pelan-pelan bukan? Cuma ditabur di atas meresap sendiri. Pelan tapi pasti. Ya, senyap tapi pasti dari atas sampai ke bawah kena. Jadi nggak perlu diaduk-aduk, nggak perlu. Ya, cuma ditabur. Karena kadang-kadang hati-hati saudara suka dengarkan. Oh ini ya coba ini kok bagus ya. Ini saya peringatkan untuk gereja-gereja Tuhan yang benar. Hati-hati saudara sudah klik gereja Tuhan yang maha kuasa. Karena sudah masuk ke Indonesia. Tayangannya. Ya. Wah. Bagus sekali. Dahsyat. Nah untuk anak-anak muda. Nah yang begini nih. Ya. Dengan senyap. Saya itu selain buang ragi. Harus juga pertemuan kudus. Bagaimana kita bisa pertemuan kudus? Kan namanya pertemuan itu kan mesti banyak orang. Berarti antar kita ini mesti kudus. Baru ada pertemuan kudus. Dan bagaimana antar kita bisa kudus? Mari kita baca Yakobus 5 ayat 16 supaya doa kita itu hebat. Tolong bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini bukan sembuh hanya jasmani, tapi sembuh kena raginya itu loh. Ini lebih banyak sebetulnya sakit rohani
karena pengajaran yang ditabur oleh roh-roh melalui orang-orang hamba-hamba iblis. Saudaraku, masuk sekarang ini begitu banyak. Ini menyedihkan sekali. Karena itu, saudaraku, kedua hari raya ini perlu kita perhatikan. Ya, ini alasan pertama. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara mesti salib Yesus. Jadi tonggak lalu kudus. Tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat memandang Allah, kata Tuhan. Ya, nggak bisa, nggak mungkin. Nah, dan yang sangat aneh, hari raya roti tidak beragi ini adalah salah satu dari 2 hari raya yang harus dilakukan 7 hari. Saya tadi memberikan gambar gemuk tanda panahnya itu. Ya, saudaraku, dan hal ini menyatakan hidup kudus itu harus dilakukan seumur hidup kita di bumi. Waktu Roh Kudus memimpin engkau. 7 itu angka Roh Kudus. Ya, dalam keluargamu, dalam umat yang besar, engkau harus bisa. Ya, banyak kali kalau sudah kelompoknya, saya tidak mau kumpul dengan Kristen yang itu wah, tidak rohani, saya rohani. Wah, ini berat, saudaraku. Kita mesti ikuti hidup kudus ini dalam pimpinan Tuhan, kesatuan. Ya, ini kita hidup kudus sampai seumur hidup kita di bumi. Nah, pada hari kedatangannya nanti Tuhan akan menjemput gerejanya. Kita akan mengalami hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun ini gambaran daripada hidup nanti kekal, sukacita selama-lamanya juga. Kalau di bumi ya seumur hidup. Kalau di sorga selama-lamanya dalam kerajaannya. Ya, luar biasa. Waktu saya dapat ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan pencerahan. Wahyunya sama, Alkitab. Tapi butuh pencerahan. Untuk bisa mengerti apa toh maksud Roh Kudus. Ya, untuk kita. Oleh karena itu mari, kita akan menyanyikan pujian yang menyatakan betapa besar kasih Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku. Luar biasa, betapa besar kasih Allah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau
yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdiri semua, bagian di rumah juga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Saudaraku, kalau engkau betul mengakui kasih Allah, Allah mohon satu perkara yang paling penting dimulai, seperti dikatakan surat Galatia, bahwa pada waktunya Allah memberikan Yesus sebagai penebus. Begitu saudara menerima Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, maka ada satu penolong yang pasti diberikan kepadamu untuk hidup kudus, untuk hidup berbuah, dan untuk hidup akhirnya bersatu. Dan itu hanya mungkin bukan melalui akal hikmat manusia, tapi peran Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Karena itu engkau minta, Tuhan, aku sudah percaya kepadamu, tapi seringkali dagingku masih dominan. Seringkali aku menolak suara Roh-Mu. Mari kita bertobat. Mari kita berseru dan batin kita curahi dan Roh-Mu yang kudus, supaya aku dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus mencapai penggenapan master plan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Bapa. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Dia, sembah, oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau,
untukku ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau. Haleluya. Angkat suaramu lebih baik lagi. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Sembah di rumahmu masing-masing. Sembah Yesus. Glory, glory. Engkau yang layak. 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 Angkat hatimu dan angkat suaramu. Buka mulutmu. Pujilah Tuhan. Puja-puja Tuhan. Engkau besar. Engkau besar Tuhan. Engkau besar Tuhan. Glory, glory. Kami puji. Puji-puji Engkau Tuhan. Puji Engkau Tuhan. Dengan kekuatan-Mu. Ayo dengan kekuatan-Mu. Sembah Dia. Terima kasih. Sungguh ajaib, sungguh mulia, dan tidak terpikirkan bagi kami. Hikmat-Mu lah Tuhan yang membuat kami tercengang-cengang. Engkau Allah yang Maha Kuasa, namun Engkau mau mengalah demi ciptaan-Mu yang Kau cintai. Dan para pendengar yang sekarang mendengarkan, itulah orang-orang yang Kau cintai Tuhan. Supaya hati mereka saat ini Engkau tarik dengan kasih-Mu.
supaya mereka tidak lagi lari kepada yang lain, lari kepada dunia, lari kepada teman-teman lama, dan mereka mau berkata, ya, saya mau berpisah, saya mau berikan hidupku untuk Yesus. Aku akan mendapatkan nanti teman-teman yang baru, kesukaan yang baru, bukan kesukaan duniawi, tapi kesukaan sorgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat iluminasi ini, yang semuanya datang oleh Roh Kudus. Tidak ada yang dapat kami banggakan, hanya Engkau yang memberikan semuanya ini, supaya kami makin mengerti hikmat-Mu yang begitu dalam, yang tidak terselidiki Tuhan. Terima kasih. Dan kami mohonkan supaya hamba-Mu Tuhan, jaga hidup mereka, pimpin, supaya mereka tetap berkemenangan dalam masa yang sukar ini. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, Engkau tolong Tuhan, beri hikmat, akal budi, dari pusat sampai yang terbawah. Engkau pakai hidup mereka, TNI Polri, para dokter yang masih Tuhan berusaha mati-matian, Engkau lindungi mereka semua. Dan kami mau menerima berkat-Mu sekarang, kami tadakan tangan kami. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Sekian, Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya, amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Nambah Kids, ikuti keseruan Molin dan Mutmer yuk di Ibadah Nambah Online Minggu 24 Mei jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @NambahKC. Untuk info kegiatan anak Nambah ada di Facebook Nambah Kids New. See you. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.